Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan juga rahmatnya kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini, insya Allah dalam rangka menuntut ilmu. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Muhtarul Hadis yang ke-16 sampai ke-18 insya Allah pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasa, jadi kita akan mendengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustaz Arif. Kemudian di sesi kedua kita akan ada sesi interaktif tanya jawab mengenai apa yang disampaikan ataupun di luar dari topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kepada yang terhormat guru kita Ustaz Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di pengajian kitab Muhtarul Hadis bersama dengan jamaah sekalian yang ada di Bremen di Jerman. Puji syukur yang tidak akan selalu kita putuskan, akan selalu kita untaikan, walaupun orang-orang telah bosan dengan memujinya, tapi tetap Allah adalah zat yang maha terpuji. Tak lupa salawat dan juga salam selalu kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan terutama kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Selanjutnya, insya Allah di malam hari ini kita akan masuk di hadis yang ke nomor 16, kemudian 17 dan 18. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan membacakan sholawat. Semoga dengan pembacaan sholawat ini kita mendapatkan syafaat dari beliau, bertambah kecintaan kita kepada beliau, dan juga yang lebih khusus kita bisa meniru akhlak, ibadah, muamalahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alal musyaffa'i fil qiyamah. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alal musyaffa'i fil qiyamah. Assalamu alal mudallali bil karamah. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi.
Assalamu alaik Ahmadu ya Muhammad. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Zainal Anbiya. Assalamu alaik. أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-16. Sebelumnya kita bacakan Fatihah, kita kirimkan kepada keluarga Nabi, pada sahabatnya, kepada para ulama, aulia, syuhada, salihin. Tak lupa juga kepada segenap keluarga kita, sanak famili kita, handai taulan kita, teman kita, anak istri kita mungkin yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Semoga beliau semua berada dalam rahmat Allah, maghfirah Allah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk teman-teman ataupun kita sendiri yang masih ada di dunia hidup ini, oleh Allah diberikan taufik hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari, kita mulai menerapkan akhlak kita kepada Allah, kepada sesama, kepada semuanya. Tak lupa juga hajat dunia kita, semoga oleh Allah dipenuhi, kebutuhan kita, kesulitan kita oleh Allah segera diberikan kelapangan, kemudahan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadis asyar. Hadis yang ke-16. Menerangkan tentang mujahadatun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Nafsu itu nanti ada nafsu al-ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu yang tercela, ada nafsu yang memang terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga ini dikelilingi, huffat itu dikepung, dibenteng, dikelilingi dengan perkara-perkara yang secara nafsu, dalam pandangan nafsu, ini adalah sesuatu yang dibenci. Subuh-subuh, ini hawanya dingin, enaknya tidur.
Tapi Allah memerintahkan kita untuk sholat. Siang-siang panas, enaknya mungkin kegiatan yang menyegarkan, bisa mungkin berenang, apapun itu. Tapi kita disuruh untuk sholat zuhur. Masih ada kegiatan, ada agenda, ada kepentingan, bisnis, dan lain sebagainya, kita tetap harus melaksanakan kewajiban. Kita cinta dengan harta, disuruh sedekah. Kita cinta dengan keuangan kita, kita disuruh untuk infak, ada zakat. Yang menurut nafsu, itu adalah sesuatu yang sangat berat dan sesuatu yang dihindari. Makanya kalau kata Bung Roman, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Wa huffatin naru bisyahawat. Kebalikan daripada surga, neraka. Neraka ini dikelilingi sesuatu yang menurut pandangan nafsu adalah sesuatu yang enak. Banyak kan, hubungan tanpa status dalam artian melakukan perzinahan. Menurut nafsu, enak. Minum, minum minuman keras, mungkin secara ini enak. Secara pandangan nafsu. Punya segala hal yang menurut pandangan nafsu ini enak, itu belum tentu dalam kacamata agama ataupun dalam kacamata keilmuan ini bisa dianggap sesuatu yang benar. Maka ini adalah salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Ini cobaan yang oleh Allah diberikan kepada kita. Kalau kita bisa mengalahkan nafsu, maka kita adalah orang yang lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tak punya nafsu. Kita manusia punya nafsu, malaikat gak punya nafsu, malaikat punya akal. Kebalikannya hewan, hewan itu tidak punya akal, punya nafsu. Nah manusia oleh Allah diberikan dua. Nafsu diberikan, akal juga diberikan oleh Allah. Ketika kita bisa mengalahkan nafsu, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kebalikannya, kalau kita disetir oleh nafsu, berarti kita lebih hina daripada hayawan. Kemudian syahwat. Syahwat itu apa sih? Ma yastalidhu min umuri dunya mimma mana asyar'u min ta'atihi. Jadi syahwat itu identiknya dengan sesuatu yang memang dilarang oleh agama, dirasa sesuatu yang memang enak. Perkara-perkara dunia yang enak, tapi menurut pandangan agama itu nggak boleh. Maka itu termasuk dalam rangkaian syahwat. Jadi, secara kesimpulannya, hadis ini menerangkan bahwa kita harus bersusah payah. Karena barang dunia saja kita peroleh dengan susah payah, apalagi sesuatu yang kekal abadi. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah berupa surga. Surga yang tajri min tahtil anhar. Ataupun surga yang di situ nanti luas, berbagai kenikmatan yang tidak pernah bisa kita bayangkan, tidak pernah kita bisa lihat, tidak pernah kita mendengar tentang kenikmatannya, maka kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan surganya Allah dengan memerangi hawa nafsu, keinginan sesaat, keinginan yang memang menurut syariat adalah sesuatu yang diharamkan. Itu hadis yang ke-16. Kemudian kita masuk kepada hadis selanjutnya. Hadis yang ke-17. Al-hadithu as-sabi asyar. Ini menjelaskan tentang hukukul muslim. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap saudaranya yang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Ada 5 perkara yang menjadi hak seorang muslim dan menjadi kewajiban pada muslim yang lain. Sebagai manusia tentunya kita punya hak dan kita punya kewajiban.
Ini dua-duanya harus berjalan dengan seimbang, tidak boleh kita menuntut hak, tapi kita melalaikan dengan kewajiban. Di sini disebutkan 5, bukan berarti kok hanya 5, enggak. Banyak hak-hak muslim ini, cuman yang 5 ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan, dan ini adalah 5 yang sering terjadi dan sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari. Yang pertama apa? Yang pertama adalah raddut tahiyyah, menjawab salam. Wa huwa fardu ainin fi haqqil fardi. Salam itu mengucapkannya sunnah, menjawabnya jadi wajib. Kalau ada orang salam kepada kita, di sini dikatakan fardu ainin fi haqqil fardi. Kalau ada orang salam kepada kita dan kita sendirian, maka kita wajib menjawab. Ya. Tapi kalau ada orang salam, kemudian kita bersama dengan teman-teman kita, satu orang menjawab, maka itu sudah menggugurkan kewajiban menjawab. Satu orang menjawab, jadi dia yang dapat pahala, yang lain nggak dapat pahala. Yang bagus, ya kita ikut menjawab, walaupun sudah ada yang menjawab salamnya. Falau marra muslimun bijanibi muslim fasallama alaih walam yakun ghairuhu mawjudan wajaba 'alal muslim alaih ayyurda assalam wa illa athima. Kalau dia tidak menjawab salam maka berdosa. Ada orang menjawab memberikan salam, kita sendirian kita nggak jawab, maka berdosa. Ataupun satu orang menyalami 3 orang, tiga-tiganya diam, dosa semua. Tapi kalau ada salah satu yang menjawab, maka dia yang mendapatkan pahala, yang lain tidak dapat dosa. Yang lebih bagus, semuanya menjawab, akhirnya mendapatkan pahala semua. Amma law kana al-muslim alaihim jamaah, atau amma law kana al-musallam alaihim jamaah, fayakfi ayyuhum. Kesimpulannya seperti yang tadi. Kalau orangnya banyak, cukup satu. Ada orang ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah yang hadir 10.000, yang jawab satu. Itu menggugurkan dosa dari yang 99.999. Menggugurkan karena cukup dengan satu. Kemudian salam ini juga harus sesuatu dengan sesuatu yang jelas. Ini kadang sekarang orang salam tapi nggak sesuai dengan tata cara bahasa Arab. Kadang ada yang disingkat Assalamualaikum, ada yang likum. Jadi Assalamualaikum itu kan bentuk doa. Assalamu, keselamatan alaikum, semoga tercurah kepada kalian. Jadi, tidak boleh kita nanti merubah, akhirnya nanti merubah doa yang terhimpun dalam kalimat tersebut. Seperti misalkan Assalamualaikum. Kalau sam itu kan kalau bahasa Arab maknanya racun. Assalamualaikum. Jadi harus jelas. Assalamualaikum. Jangan dipotong-potong. Assalamualaikum. Itu akhirnya nanti bermakna sam itu racun. Racunnya ular itu loh. Maka kita mengucapkan salam harus mendetail, harus jelas. Assalamualaikum. Begitu juga ketika kita ngetik. Jangan as. As itu kalau bahasa Inggris kita tahu sendiri apa artinya kan. Maka harus jelas ditulis assalam. Walaupun menggunakan Latin. Assalam. Kemudian ketika orang menyalami kita dengan kalimat assalamualaikum, maka jawaban minimal daripada kita adalah waalaikumsalam. Tapi kalau orang ngasih salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita pun jawab dengan minimal sama dengan apa yang dia katakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang lebih bagus lagi untuk salam ini lengkap. Orang jawab, misalkan orang memberikan salam dengan kepada kita, assalamualaikum, kita jawab dengan komplit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih istimewa. Jadi masalah salam kita harus perhatikan dengan betul-betul. Kemudian juga kalau kita nulis surat, ini kadang ada orang yang mungkin teledor ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun tulisan-tulisan lain lah, Bismillahirrahmanirrahim, atau nama Nabi Muhammad, lafaz Allah, walaupun tulisannya Indonesia, ini harus kita jaga dengan betul-betul, jangan sampai tersia-sia. Makanya guru-guru saya yang di Lirboyo itu mengatakan, kalau bikin surat, lebih baik kita tidak menampilkan Asmaul A'zam, nama-nama yang terpuji. Jadi kalau misalkan Assalamualaikum WRWB. Di situ kan nanti tidak ada Asmaul Mu'adzamnya. Kalau warahmatullah ada lafaz Allahnya nanti Assalamualaikum. Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga berada dalam lindungannya. Itu aja. Nggak usah dituliskan lindungan Allah. Nanti kertasnya kalau pakai buat hal-hal yang tidak layak, akhirnya kita berdosa. Jadi kita harus menjaga keagungan dari nama tersebut. Banyak orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi aulia karena menghormati, menjaga dengan baik kertas yang di situ tertulis lafaz Allah. Dulu itu ada seorang laki-laki yang melihat tulisan lafaz Allah berceceran. Akhirnya diambil, dia kasih minyak wangi, kemudian dia simpan di tempat yang tinggi dan aman, mulia. Akhirnya selang beberapa lama, orang tersebut diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Begitu pula ada dari sebagian kitab keterangan dikatakan, Allah itu mempunyai wali-wali, mempunyai kekasih-kekasih, yang memang tugasnya itu menyelamatkan asma mu'adzam. Jadi oleh Allah diatur, dikerentekan dalam hatinya, didorong oleh Allah, memang untuk menjaga asma-asma tersebut. Dia ditugaskan oleh Allah untuk menjaga lafaz-lafaz yang mulia agar tidak tercecer. Itu tentang masalah salam. Jadi pertama, hak seorang muslim dengan muslim yang lain adalah salam. Dalam hadis lain dikatakan, afsyus salam. Tebarkanlah salam. Salam di sini bukan, kalau sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, bukan hanya salam assalamualaikum, tapi muatan yang ada dalam salam berupa keselamatan, kedamaian. Tebarkanlah kedamaian. Di salam itu, di situ muatannya adalah doa, maka secara tidak langsung kita menebar kebaikan, menebar keamanan, menebar kedamaian. Kalau ada orang sering mengucapkan salam, berarti dia adalah duta-dutanya Allah dalam menyebarkan kebaikan. Kemudian juga dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika ada satu orang dengan orang yang lain, dia tidak mengucapkan salam. Jadi tanda-tanda kiamat itu orang membaca salam hanya kepada yang dia kenal saja. Yang baik kalau memang dia memang betul-betul muslim ya. Kelihatan mungkin, wah ini sepertinya muslim. Kita salam, assalamualaikum. Ini salah satu tanda kiamat itu orang merasa risih kalau mengucapkan salam kepada orang yang dia tidak kenal. Maka oleh Rasulullah dianjurkan untuk kita mengucapkan salam, kenal ataupun tidak, yang penting jelas-jelas dia adalah muslim. Itu yang pertama, kewajiban kita adalah menjawab salam dan menebarkan salam. Baik itu salam secara arti makna hakikat ataupun makna daripada makna majaznya berupa kedamaian. Yang kedua adalah ijabatud dakwah. Menjawab undangan, menghadiri undangan ataupun menjawab panggilan. Ijabatud dakwah. Idza da'ahu ila walimatin aw diyafatin, ketika diundang ke acara walimah ataupun acara-acara yang memang di situ kita diundang. Kalau nggak diundang ya kita nggak boleh datang. Namanya tatoful. Jadi kalau diundang kita datang, kalau nggak diundang kita jangan datang. Termasuk salah satu hak-hak yang harus kita penuhi. Qala ulama min ahli lughah wal fuqaha al-walimah at-ta'am al-mutakhadh lil ursi. Jadi walimah termasuk daripada walimah. Walimah itu bukan hanya nikah ya.
ada walimatul khitan, ada walimatul urus, ada walimatul safar. Walimah itu banyak, bukan hanya walimah itu adalah nikah. Jadi salah satu ini harus ada walimah akikah, termasuk daripada kebiasaan para ulama-ulama. Saya dapatkan cerita-ceritanya. Undangan, walaupun yang undang ini adalah orang-orang biasa, beliau datangi. Kita jangan pilih-pilih. Seperti Habib Umar, ya, cerita dari murid-muridnya. Beliau itu undangan akikah, undangan apapun, pokoknya beliau diundang, insya Allah beliau kalau tidak ada bentrok, beliau datangi, beliau hadiri. Supaya kita memenuhi hak-hak kita kepada muslim yang lain. Kemudian ketika kita mengundang, kita pun harus tidak memilah-milah. Kalau memang acaranya acara umum, misalkan acara pernikahan, yang diundang yang kaya-kaya, yang miskin-miskin nggak diundang. Ini salah satu sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, syarul ta'am. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang di situ diundang hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya saja, tidak mengundang orang-orang miskin. Maka ketika kita mengadakan acara, kalau memang acaranya itu adalah acara umum, bukan acara khusus, kita undang semua tetangga kita, kerabat kita, semuanya kita undang tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, ya, daripada kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain adalah syuhudul janazah, menghadiri jenazah, baik itu prosesi pemakaman ataupun kita menyolatkan, kita juga hadir ke rumah duka. Ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita penuhi. Kalau satu orang sudah hadir, maka akan menggugurkan dosa daripada yang lain. Tapi yang lebih baik adalah kita menghadiri jenazah. Salah satu fungsi daripada kenapa sih kita dianjurkan untuk mendatangi orang yang wafat. Salah satunya adalah mengingatkan kita akan kematian. Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idho. Ketika orang ini menghadiri sholat jenazah ataupun pemakaman, akhirnya kan dia akan berpandangan dan dia akan mengingat bahwasanya sekarang mungkin kerabatnya, tetangganya, tapi mungkin lain waktu dia yang akan wafat. Jadi jenazah ini harus kita perhatikan, karena orang yang mengantarkan jenazah dari mulai sholat, dia ikut, ya, di rumah duka dia ikut, sampai memakamkan dia ikut, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Mendapatkan 2 kirot. Kirot itu ukuran gunung Uhud. Ada gunung Uhud. Orang yang mengikuti prosesi pemakaman dari awal sampai akhir mendapatkan 2 gunung Uhud. Tapi kalau dia hanya sampai menyolatkan saja, mendapatkan satu kirot. Jadi ketika ada orang wafat, kita datang ke sana. Satu sisi kita mendapatkan pahala, satu sisi juga kita silaturahmi, kita takziah, mendapatkan pahala takziah. Kita juga satu sisi mendapatkan pelajaran bahwasanya tidak ada yang abadi, dan juga di sisi yang lain kita juga nanti di sana kita berzikir bersama, baca Quran dan lain sebagainya. Banyak pahala yang kita dapatkan selain daripada takziah, selain daripada kita mendoakan mayit. Kemudian yang keempat, wa'iyadatul marid. Daripada hak-hak muslim adalah kita menyambangi, menengok orang yang sakit. Ziyaratahu fasunnatun bil ijma'. Secara kesepakatan ulama, hukumnya adalah sunnah. Sawa'un fi man ya'rifu wa man la ya'rifu. Kenal ataupun gak kenal. Makanya sebagian ulama ini ada yang aneh. Jadi beliau ini setiap hari mampir ke rumah sakit. Walaupun kenal gak kenal, nyambangin. Assalamualaikum Pak, sakit apa? Oh, didoakan, dihibur.
Ini salah satu, ada sebagian ulama yang seperti itu. Jadi tiap hari dia ke rumah sakit, nggak tahu, nggak kenal siapa. Itu yang penting nyambangi orang sakit. Ada yang seperti itu. Kenal ataupun tidak, tetap mendapatkan pahala, tetap sunnah. Kemudian dalam menyambangi ini kita jangan terlalu lama-lama. Dalam syariat sudah diatur. Orang nyambangi orang sakit ini jangan terlalu lama. Mungkin secukupnya, jangan sampai berlama-lama. Ini nanti akan membuat gelisah hati orang yang sakit ataupun keluarganya. Jadi kalau kita nyambangi itu secukupnya saja. Sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan mungkin di rumah sakit. Ya mungkin 15 menit, 10 menit cukup. Jadi yang paling bagus itu tidak terlalu lama dalam menyambangi orang-orang yang sakit. Kemudian selanjutnya daripada hak-hak orang yang muslim, yang kelima adalah tashmitul atis. Kita mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin. Idza hamidallah. Kalau memang dia memuji Allah. Jadi gini, ada orang bersin, haciu. Ini kan orang yang bersin ini sunnahnya membaca alhamdulillah. Orang yang di depannya membaca yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah. Saya bersin, Pak Geri di depan saya. Saya bilang alhamdulillah, Pak Geri bilang yarhamukallah. Saya jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Alhamdulillah, udah Mbak Rin. Nah ini harus kita biasakan, jangan sampai bersin ini tidak ada doa. Nah ulama juga memberikan solusi kalau orang yang bersin ini lupa. Misalkan ada orang bersin lupa membaca alhamdulillah. Maka orang yang di depannya ini mengingatkan dengan baca alhamdulillah. Saya bersin, saya lupa baca alhamdulillah, di depan saya ada Pak Edwin misalkan. Kata Pak Edwin, alhamdulillah. Akhirnya saya ingat, saya baca alhamdulillah, kemudian dia baca yarhamukallah, saya jawab dengan yahdikumullah. Ini adalah salah satu ajaran Rasulullah yang mungkin sekarang jarang orang pakai. Kita harus hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersama denganku di surga. Ini yang penting kita harus terapkan. Jadi 5 tadi ya, hak-hak muslim yang mungkin sekarang jarang orang memperhatikan. Pertama tadi, kita dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan mungkin sebagian ulama ada yang mengatakan ini wajib tarafnya. Pertama, menjawab salam. Yang kedua adalah ijabatu da'wah, mendatangi undangan. Yang ketiga adalah menghadiri jenazah, baik itu menyolatkan ataupun sampai menguburkan. Yang keempat adalah menengok orang yang sakit. Dan yang terakhir adalah mendoakan orang yang bersin. Untuk tambahan lagi, orang bersin itu yang paling baik kan suaranya dilirihkan. Kebanyakan orang sekarang kalau bersin itu malah sengaja suaranya dibikin keras. Yang bagus bersin itu ditutup menggunakan, kalau orang dulu pakai jubah ya dimasukkan dalam jubah gini. Kalau nggak pakai jubah berarti gini. Jadi jangan sampai dimuncratkan, karena orang bersin kan mengeluarkan virus-virus, bakteri-bakteri, ditutup agar tidak menyebar. Itu kesimpulan daripada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, kesimpulannya di sini adalah hirsus syari'al mutahharah ala adai hukum muslim. Jadi agama Islam ini sangat memperhatikan tentang pemenuhan hak-hak dari satu muslim kepada muslim yang lain. Jadi agama Islam ini yang paling diperhatikan adalah kewajiban kita nih. Kalau orang lain kepada kita nggak usah pikirkan. Yang kita pikirkan adalah kita kepada orang lain. Kalau kita kepada orang lain baik, ya orang lain pun akan baik kepada kita. Al jaza min jinsil amal.
Orang kalau lempar batu ya yang balik lagi ya batu. Tapi orang kalau lempar makanan ya mungkin nanti yang datang makan. Jadi kita sebagai muslim harus al-hirsu, harus punya semangat, tekad kuat untuk memenuhi hak-hak daripada saudara kita. Adapun hak kita pribadi, kita tidak usah memikirkan. Biarkan kalau kita man amila solihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Orang itu kalau sering melakukan kebaikan kepada orang lain, maka oleh Allah dibuat hidupnya dibuat enak, hayatan thayyibah. Tapi kalau orang sering membuat orang lain susah, ya oleh Allah dibikin susah itu. Jadi Allah tidak akan mengacuhkan orang yang berbuat baik. Pasti diperhatikan. Yang kedua, quwwatus silah wal ukhuwah baina ahli Islam. Syariat sangat betul-betul memperhatikan adanya hubungan yang baik, hubungan yang hangat, hubungan yang erat antara satu muslim dengan muslim yang lain, walaupun hanya dengan salam. Orang tuh kalau dimulai dengan salam kan akhirnya obrolan menjadi hangat, menjadi akrab. Orang yang asalnya curiga menjadi tidak, asalnya ingin berbuat jelek, akhirnya menjadi tidak. Berkah daripada kita membaca salam. Itu hadis yang ke-17. Kita masuk ke hadis yang ke-18, menerangkan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Rasulullah berkata, beliau pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Khiyarukum ay min khiyarikum. Orang yang paling baik. Jadi kalau kita ingin tahu siapakah orang yang paling baik, maka jawabannya adalah ya orang yang akhlaknya bagus. Ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah itu kan oleh Allah diutus ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Innama itu kalau kita preteli ya. Innama itu adatul hasri. Adatul hasri illa innama. Kalau lafaz dalam bahasa Arab menggunakan innama, berarti sudah dikerucutkan. Aku ini diutus oleh Allah hanya innama bu'itsu. Untuk apa? Liutamima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Kenapa kok bukan innama bu'itsu liutamima al-ulum misalkan? Menyempurnakan ilmu. Kenapa kok tidak seperti itu? Karena membetulkan akhlak, ya, memoles akhlak ini lebih sulit daripada memberikan pengetahuan ilmu. Kalau ilmu kita bisa dapatkan dari guru, kita bisa dapatkan dari mungkin menggunakan video, baca, nonton, ini kita bisa dapat ilmu. Tapi kalau akhlak ini harus bitajribah, harus dengan adanya praktek. Ada gurunya, ada prakteknya, baru bisa kita belajar akhlak. Jadi akhlak ini sesuatu yang bukan hanya diucapkan, titik terbesarnya, fokusnya adalah praktek. Sangat luas sekali cakupan akhlak. Makanya dikatakan akhlak itu ketika ditimbang di yaumil kiamah ini sangat berat bobotnya. Ya, orang yang akhlaknya bagus ini timbangan amalnya berat. Karena itu tadi akhlak ini sangat penting. Bukan hanya antara kita dengan manusia lain. Kita juga diajarkan oleh Rasulullah akhlak bagaimana kepada hayawan, kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Bukan hanya kepada sesama, kepada yang lebih tinggi bagaimana, kepada yang lebih rendah daripada kita bagaimana. Semuanya dibalut dengan akhlak.
Jadi akhlak itu kalau ada dalam sesuatu perkara dia akan menghiasi. Jadi akhlak itu luar biasa. Kalau dalam qasidah dikatakan la fakhra lil binti bimalbasin wa ma bihi alaika inna khulqi innama khairul fatati bil ulumi wal adab la bil jamali wal hariri wal dhahab. Jadi kebaikan seorang pemuda yang dimaksud di sini adalah manusia. Bil ulumi wal adabi, ilmu dan adab, akhlak. La bil jamali, bukan tentang kecantikan, bukan. Wal hariri, atau pakaian yang bagus, sutra ataupun pakaian bermerek. Wal dhahab, ataupun emas. Yang dimaksud di sini adalah kekayaan, mungkin mobilnya, handphonenya, apanya, enggak. Jadi kebaikan seseorang, keindahan seseorang ini ditinjau dari sisi akhlaknya. Walaupun dia orangnya biasa-biasa, sederhana, tapi akhlaknya bagus, ini dianggap menurut pandangan syariat, dialah orang yang baik. Dialah orang yang harus ditiru. Dialah orang yang keren. Bukan orang yang punya kelebihan harta, kelebihan dari wajah, tapi akhlaknya buruk. Na'udzubillah. Yang lebih bagus lagi ya sudah dikasih wajah bagus, kita diberi oleh Allah anugerah harta, juga akhlaknya bagus. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi intinya daripada hadis ini adalah bagaimana kita membenahi akhlaknya. Al-hissu ala husnil akhlak fi jami' syu'un. Di semua kegiatan, di semua keadaan. Bahkan Rasulullah mengatakan menyembelih hewan itu ada akhlaknya. Hewan itu kan sesuatu makhluk yang memang dia nggak punya akal, dia pun juga nggak di bawah kita lah derajatnya. Tapi dalam menyembelih pun ada akhlaknya. Kalau kita nyembelih ayam 2, yang 1 jangan dihadapkan ketika penyembelihan, tempatkan yang jauh supaya dia tidak melihat. Kemudian ketika kita nyembelih, kita harus asah dulu senjatanya, pisaunya, supaya nanti langsung mati, tidak lama-lama. Jadi akhlak, adab kepada hewan, Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Kepada tumbuh-tumbuhan juga sama. Ya, tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita merawat. Dan menurut ini, saya kemarin dapat pengalaman dari teman saya. Ada teman saya yang punya 2 petak kebun lah, ada 2 kebun. Yang satu ini sering dirawat, disirami, diajak ngobrol. Hai pohon pisang, sehat-sehat kamu ya, buahlah yang baik, yang bagus. Yang satu lagi dibiarkan, hanya disiram saja, dikasih pupuk, tapi enggak diajak ngobrol. Ternyata hasil dari dua kebun ini beda. Yang sering diajak ngobrol, yang dirawat dengan baik, ini memunculkan hasil yang luar biasa. Tapi yang satu lagi ini hasilnya ya biasa-biasa saja. Nah ini buah daripada akhlak, bukan hanya manusia yang bisa merasakan, hewan pun. Kalau kita sering kasih makan hewan, lama-lama hewan ini akan lulut. Begitu juga tanaman. Kita menggunakan akhlak, tanaman pun akan simpati kepada kita, akan memberikan hasil yang baik. Kemudian yang ketiga, anna husnal khuluq huwa mizanu tafadul fil khairiyah indallah wa rasul. Penilaian baik ataupun buruk ditimbang menggunakan akhlak, bukan menggunakan paras yang cantik ataupun yang tampan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan ilmu, tapi akhlak. Percuma orang punya ilmu tapi akhlak mungkin tidak dia gunakan, dia tidak praktekkan. Itu kesimpulan daripada hadis yang ke-18.
tentang masalah akhlak. Terakhir, hadis yang ke-19, fadlu ta'allumil Qur'an wa ta'limihi. Hadis menjelaskan tentang keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran. Wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan Quran. Jadi, Quran ini adalah kitab suci kita. Ya. Kalau kita mengaku Islam, ya kita harus berusaha sebisa mungkin. Karena derajat seseorang di surga ini kan sebanyak ayat yang dia baca. Sebanyak ayat yang dia hafal. Ketika semakin banyak yang dia baca, semakin banyak yang dia hafalkan, maka derajat di surga semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Walaupun mungkin kesulitan, insya Allah pahalanya 2. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran, wahuwa yataka'ka'u, dia membaca Quran dengan kesulitan, falahu ajroni, pahalanya 2. Pertama dia pahala baca Quran, kedua pahala dia kesulitan tadi. Jadi tidak ada celah untuk kita putus asa, kita patah semangat, enggak. Walaupun enggak bisa, walaupun sulit, pahalanya 2. Kalau orang yang sudah bisa baca Quran, pahalanya 1. Tapi orang yang belum bisa baca Quran, tapi keinginannya tinggi, pahalanya 2. Pahala dia baca, pahala semangatnya dia dalam menerjang rintangan-rintangan yang ada. Ini sangat penting sekali ya. Jadi banyak orang-orang sekarang ini tidak seperti orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu itu kalau dalam masalah Quran sangat detail sekali. Guru-guru ngaji itu dulu, Masya Allah, saya sudah mengalami dulu itu. Kalau baca makhraj kok salah, itu sudah siap aja, sapu lidi. Jadi dipukul, akhirnya lama-kelamaan makhrajnya jadi bagus. Jadi intinya bahwasanya Al-Quran ini tidak bisa kita belajar otodidak. Rasulullah pun, yang saya sempat singgung kemarin ketika bulan puasa, itu selalu murojaah, selalu saling simak-menyimak. Rasulullah melafadzkan Quran, malaikat Jibril menyimak. Di sekelas Rasulullah, ini beliau masih selalu murojaah, selalu beliau setorkan hafalan. Tidak ada namanya sudah jadi nabi kok enggak belajar, enggak. Tetap ini adalah salah satu, bukannya berarti nabi bodoh, bukan, tapi beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu ini harus kita perjuangkan, harus kita telateni, tidak bisa dengan tanpa guru, nggak bisa. Ada orang bilang, sekarang di ini aja, nggak bisa, harus dengan adanya guru. Kalau tidak ada guru nanti malah sesat. Seperti orang yang membeli buku tentang kedokteran, kemudian dia buka praktek atau dia mengobati dirinya sendiri. Ini yang terjadi malah mungkin bisa jadi malpraktek, malah menjadikan dampak yang lebih parah. Begitu pula agama. Agama harus kita konsultasikan dengan guru yang tepat, dengan guru yang sudah ahli. Alhamdulillah ini di sini kita dan kami sendiri juga belajar. Ada habaib-habaib, pada ulama-ulama yang ikut dengan kajian-kajian di Bremen ini, KMIB. Alhamdulillah, semuanya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang thiqah, terpercaya ilmunya. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah untuk selalu mengikuti pengajian daripada guru-guru kita. Baik, terakhir kesimpulan dari kami. Pertama, hadis yang ke-16, ini kita oleh Rasulullah diajarkan untuk selalu memerangi hawa nafsu. Nafsu ini, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini selalu perintahnya sesuatu yang jelek. Maka kita harus mujahadatun nafsu. Kita lawan. Nafsu itu kalau kata guru saya, an-nafsu tamilu ila roha. Nafsu itu selalu mengajak kita untuk leha-leha, nyantai.
ngaji Quran, nggak usah lah, mending main HP tiduran. Kita lawan. Mujahadatun nafsi. Kemudian hadis yang ke-17, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, dengan kita melaksanakan, kita melengkapi apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang-orang muslim. Jadi ada 5 ya. Pertama, produk tahiyah, menjawab salam. Kedua, kita mendatangi undangan. Ketiga, kita menghadiri jenazah. Keempat, kita menyambangi atau kita menjenguk orang sakit. Terakhir, kita adalah disuruh untuk mendoakan orang yang bersih. Ini hadis yang ke-17. Kemudian hadis yang ke-18, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mempunyai atau menjadi orang yang berakhlak mulia. Khiyarukum ahsinukum akhlaq. Karena orang yang berakhlak mulia, menurut kacamata Allah, dialah orang yang terbaik. Yang terakhir, hadis yang ke-19 adalah menerangkan tentang Al-Quran. Orang yang mengajarkan Quran dan orang yang mau belajar untuk Al-Quran, dia adalah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Karena dia mempelajari kalam-kalamnya Allah. Seakan-akan ketika ada 2 orang yang saling bercinta, saling mencintai, kemudian yang satu ini selalu mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh orang yang dia cintai. Surat-suratnya dia simpan, dia baca. Ini kan lama-lama akhirnya timbul saling cinta, timbul saling kuat dalam mencintai. Begitu pula kita dengan Allah. Allah sudah menurunkan surat cintanya kepada kita. Berupa apa? Berupa Al-Quran. Surat cinta dari Allah ini kita baca, kita pelajari, kita pahami, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kita harus pelajari cara membacanya, cara memahaminya, dan tentunya harus dengan adanya bimbingan daripada guru. Itu mungkin pertemuan kita di malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator.